Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fardani, NIM 2022121155, kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis laporan keuangan perusahaan terbuka PT Gudang Garam Tbk. Profil singkat perusahaan. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan ini bergerak di bidang industri rokok kretek, baik sigaret kretek tangan atau SKT maupun sigaret kretek mesin atau SKM, dengan merek-merek terkenal seperti Gudang Garam, Surya, dan Cijimil. Gudang Garam memiliki jaringan distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia, serta mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja. Selain di bidang tembakau, perusahaan juga melakukan diversifikasi usaha ke sektor lain seperti transportasi udara dan infrastruktur melalui perusahaannya Surya Air. Dengan pengalaman panjang dan reputasi yang kuat, PT Gudang Garam Terbuka terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain besar dalam industri rokok nasional. Selanjutnya, hasil analisis aspek keuangan. PT Gudang Garam Terbuka mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan sepanjang tahun 2024. Penjualan bersih tercatat sebesar 98,65 triliun, menurun sekitar 17% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 118,95 triliun. Laba bruto juga turun dari 14,60 triliun menjadi 9,38 triliun, yang menunjukkan tertekannya margin laba kotor akibat meningkatnya beban pokok penjualan dan harga bahan baku. Lebih lanjut, laba bersih perusahaan merosot tajam sebesar 82% dari 5,32 triliun menjadi hanya 0,98 triliun, mencerminkan penurunan efisien operasional dan daya saing harga di tengah kenaikan tarif cukai rokok. Penurunan kinerja ini turut berdampak pada laba bersaham atau earnings per share atau EPS yang menyusut dari 2.767 menjadi 510 per saham. Secara keseluruhan, profitabilitas perusahaan mengalami tekanan besar, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan melemahnya volume penjualan di pasar domestik. Selanjutnya, hasil analisis pemasaran. Permintaan domestik terhadap rokok cenderung stagnan karena kebijakan cukai yang terus meningkat dan pergeseran perilaku konsumen ke produk dengan harga lebih rendah. Persaingan dengan rokok lain seperti HM Sampurna dan Jarum semakin ketat. Gudang Garam berupaya Selanjutnya, hasil analisis sumber daya manusia. Gudang Garam memiliki tenaga kerja besar di sektor manufaktur dan distribusi. Namun, efisiensi operasional perlu ditingkatkan karena biaya tenaga kerja dan overhead meningkat. Kinerja sumber daya manusia dinilai stabil, tetapi belum menunjukkan inovasi besar dalam efisiensi produksi. Selanjutnya, hasil analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, merek kuat dan loyalitas pelanggan tinggi, jaringan distribusi luas, dan kapasitas produksi besar. Selanjutnya, kelemahan atau weakness, ketergantungan tinggi pada pasar domestik, penurunan margin laba akibat kenaikan cukai, dan inovasi produk masih terbatas. Peluang atau opportunities, ekspansi ke produk tembakau alternatif dan diversifikasi ke sektor lain atau logistik dan aviasi. Ancaman atau threats, kebijakan cukai dan regulasi kesehatan yang ketat, dan kompetisi harga dan berdasarkan preferensi konsumen. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dari sisi profitabilitas. Turunnya penjualan dan laba bersih menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan berat akibat kenaikan tarif cukai rokok, meningkatnya biaya produksi, serta perubahan perilaku konsumen terhadap produk tembakau. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki fondasi bisnis yang kuat dengan merek yang dikenal luas dan jaringan distribusi yang solid.
Oleh karena itu, prospek perusahaan dalam jangka pendek perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam menjaga efisiensi operasional dan menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika pasar yang terus berubah. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat posisi di pasar, PT Gudang Garam TBK disarankan untuk melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui optimalisasi rantai pasok dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Kedua, melakukan diversifikasi produk seperti mengembangkan produk rokok dengan kadar nikotin rendah atau alternatif non-tembakau guna menjangkau segmen konsumen baru. Yang ketiga, memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada pasar domestik yang dibatasi regulasi. Keempat, memperkuat strategi pemasaran digital untuk menjangkau konsumen muda secara lebih efektif. Terakhir, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan guna mampu beradaptasi dengan perubahan industri dan mendukung operasional perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.